Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kurniawati, Prodi PAI kelas 6A. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian ijtihad, talfik, taklid, tarjih, dan anti madhab. Yang pertama, di sini ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli atau mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat Islam dari sumber utama yaitu Al-Quran maupun hadis melalui metode istinbat hukum. Ijtihad ini diterapkan pada persoalan-persoalan yang tidak memiliki penjelasan secara tegas atau qat'i dalam nas, seperti masalah-masalah baru dalam kehidupan modern, misalnya hukum transplantasi organ, bank syariah, atau vintage dalam Islam. Dan syarat sebagai mujtahid itu harus menguasai tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijma' dan qiyas, menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu, dan sebagainya, dan memahami logika dan prinsip usul fiqh, dan mengetahui nasih mansukh. Contohnya, seperti penetapan hukum rokok oleh para ulama kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, maka dilakukan ijtihad untuk mengkaji dari mudarat dan maslahatnya. Kemudian, yang kedua di sini ada talfik. Talfik adalah tindakan menggabungkan pendapat dari dua atau lebih madhab dalam satu permasalahan tertentu dengan tujuan mendapatkan solusi hukum. Dan talfik ini diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan tidak digunakan untuk mencari-cari keringanan dengan sembarangan atau tasyahud. Contohnya, ada seorang berwudu yang mengikuti madhab Hanafi yang memperbolehkan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, lalu sholat dengan mengikuti madhab Syafi'i yang mengharuskan membaca doa kunut dalam sholat subuh. Nah, hal ini sah selama tidak menimbulkan kontradiksi dalam hukum wudu dan sholat. Kemudian yang ketiga ada taklid. Taklid di sini adalah mengikuti pendapat madhab tertentu hanya dalam satu masalah. Contohnya, seseorang mengikuti madhab Maliki hanya dalam masalah zakat, akan tetapi mengikuti Syafi'i dalam masalah sholatnya. Dan hukum taklid ini boleh bagi orang yang awam atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Dan dilarang bagi taklid secara buta tanpa mengetahui kompetensi orang yang diikuti atau kepada orang yang tidak ahli dalam agama. Kemudian yang keempat di sini ada tarjih. Tarjih adalah memilih salah satu dari dua atau lebih pendapat yang berbeda berdasarkan kekuatan dalil, kejelasan makna, atau referensi konteks. Dan tujuannya untuk menemukan pendapat yang paling kuat atau tepat dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama atau dalil. Dan syarat sebagai tarjih ini, kedua dalil harus berasal dari sumber yang valid karena keduanya setara dalam kekuatan atau keumuman. Contohnya, dalam masalah menyentuh wanita membatalkan wudhu dalam madhab Syafi'i dan menyatakan batal, sedangkan Hanafi tidak batal kecuali dengan syahwat. Jika seseorang menilai dalil madhab Hanafi lebih kuat karena mempertimbangkan konteks hadis dan keadaan, maka dia melakukan tarjih terhadap pendapat Hanafi. Kemudian yang terakhir di sini ada anti madhab. Anti madhab ini adalah sikap menolak mengikuti salah satu madhab secara mutlak dan mengklaim cukup kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa bimbingan ulama. Nah, anti madhab ini bisa bahaya karena bisa menimbulkan kebingungan dalam memahami hukum Islam, menghilangkan standar keilmuan yang mapan, berpotensi menyesatkan umat karena mengikuti hawa nafsu. Karena pada sejarahnya, fenomena ini tidak dikenal pada masa Rasulullah setelah wafatnya Nabi.
maka muncul perbedaan ijtihad di kalangan sahabat yang menjadi cikal bakal lahirnya madhab-madhab seperti madhab-madhab fikih seperti madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.